haleluya, haleluya. Biarlah kami Tuhan didapati anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Di tengah setiap tantangan kehidupan, kami tetap berjalan dengan kepala yang tegak dan memandang masa depan yang Engkau sediakan untuk hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Karena itu hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Betapa bangganya kami karena kami masih bisa beribadah di tengah situasi keadaan dunia seperti hari-hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk gereja Tuhan yang memfasilitasi kami untuk bisa berkumpul, mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami kepadamu dan menyembah Engkau sebagai Allah satu-satunya, penolong, kekuatan, sumber dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Semua ini tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Semua tentang pribadi-Mu. Semua yang dilakukan di tempat ini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan Yesus yang telah datang dan mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah atau mungkin di tempat kerjaan mereka yang sedang mengikuti live streaming ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya hari ini firman Tuhan yang olehnya tercipta langit, bumi, laut dan segala isinya boleh datang menolong kami dan memerdekakan kami, memberi kami pencerahan, hikmat untuk kami terus berjalan dan memiliki hidup yang berdampak sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu, kami berdoa dan kami mengucap syukur dan setiap kita yang siap berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah pun shalom untuk kita semua ya. Luar biasa. Nah saudara, hari ini saya ingin mengambil waktu untuk menjelaskan kepada kita atau sharing apa yang Tuhan taruh di hati saya. Yaitu di tengah-tengah situasi seperti ini kita harus tetap fokus. Kita harus menjadi pribadi yang dapat diandalkan di dalam situasi apapun. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saudara mengikuti apa yang dihotbahkan ini sebetulnya menjadi perjalanan dari 2 minggu saja yang sebelumnya. Kalau saudara ikutin live streamingnya atau saudara yang datang ibadah di sini, Pak Hengki mengingatkan kita tentang kekuatan deklarasi apa yang kita ucapkan. Kalau saudara melihat PowerPoint-nya ada air yang diucapkan ya, kamu jelek, kamu ini kacau itu air ya, tetapi ketika diucapkan yang baik maka dia keluar, dia berubah bentuknya menjadi bentuk yang baik. Ya, jadi kekuatan ucapan kita juga menentukan apa yang ada di masa depan kita. Itu sebabnya mari mulai praktek, mulai mengucapkan hal-hal yang baik. Bukan hanya untuk hidup saudara, untuk pelayanan, untuk komsel, untuk keluarga saudara, untuk kota dan bangsa kita. Ya, berhenti menggerutu, ucapkan yang baik. Kenapa saudara? Karena ketika terjadi yang baik di kota dan bangsa kita, kebaikan itu akan kita nikmati bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Saudara, itu sebabnya kita perlu mendeklarasikan apa yang ada di hati kita, apa yang kita percayai, supaya itu benar-benar terjadi dan benar-benar memberi dampak untuk setiap situasi yang kita declare. Nah, kemarin saudara, kalau minggu kemarin saudara lihat tentang perjalanan iman ya. Jadi kita lihat Pak Tim menjelaskannya luar biasa dari level 0 sampai punya iman dan membagikan iman itu. Kalau saudara ikutin ya, jadi ada levelnya kalau dia berjuang dengan kekuatannya sendiri, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika dia mendengar firman, dia mulai bertindak dalam iman. Maka yang terakhir ketika Yesus bertanya tentang siapa itu, ya saya rema sekali. Maka wanita ini berkata, akulah dia. Yesus sudah tahu wanita ini yang menjamah jubahnya. Tapi ketika dia mengungkapkannya, dia sedang menyatakan kesaksian di depan semua orang. Aku sembuh karena kuasa Tuhan yang menjamah aku. Nah saudara, saya berdoa supaya kita semua dalam situasi ini kita tidak boleh berhenti bersaksi.
bahwa Tuhanlah yang telah menjadi Allah, penolong, pembela kita di dalam semua situasi. Kalau kita masih ada sebagaimana ada, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mari kita baca di dalam Lukas pasal 2. Karena ketika kita berbicara tentang hidup yang berdampak, mari kita belajar dari pribadi pria yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, mulai dari Lukas 2 mulai ayat 40. Ya, Lukas 2 mulai ayat 40. Kita lihat Lukas 2 ayat 40. Ya, tulisannya agak kecil jadi tidak bisa terbaca dengan baik, saudara. Saya harap saudara bisa membacanya di belakang. Saya bacakan untuk kita. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus tiap-tiap tahun, ya ayat 41, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Amin. Nah, saudara, kalau saudara membaca ini, para teolog memberikan kesimpulan yang sederhana. Bahwa di ayat 40 dari Lukas pasal 2, ini sebetulnya menceritakan kehidupan Yesus dari 8 hari sampai umur yang ke-12. Jadi ada 2 fase. Jadi 8 hari sampai umur yang ke-12 ini ditulis sederhana sekali, diberikan kesimpulan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi itu yang pertama. Tetapi mulai ayat yang ke-51 lalu ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Ini sebetulnya kesimpulan dari Yesus berusia umur 12 tahun sampai 30 tahun. Ya, jadi saya baca beberapa literatur yang menceritakan tentang pribadi Yesus ini. Nah, saudara, menarik karena ini kalau kita lihat dari semua yang kita baca hari ini, saudara, kita akan menemukan bahwa Yesus ternyata menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Saudara, kenapa? Karena ketika saya ada di Israel dan berjalan dengan tour guide yang cukup berpengalaman, saya bertanya satu pertanyaan. Gini saudara pertanyaannya. Yusuf itu setelah di Lukas pasal 2 ini, Yusuf tidak pernah terdengar. Apakah ada cerita tentang kehidupan Yusuf? Sedangkan Maria terus ada kan, Maria waktu perkawinan di Kana dia ada di sana, dan banyak bahkan Yesus mau disalib Maria juga ada di situ, ya. Nah, di mana Yusuf? Jadi mereka
menceritakan, ya itu kami sudah gali. Dari Yusuf itu kemungkinan meninggal makanya meninggal lebih cepat gitu ya. Setelah adik-adiknya Yesus lahir, ada Yakobus dan ada Yudas gitu ya. Yudas yang bukan Yudas Iskariot. Karena dua adik Yesus ini termasuk penulis Alkitab. Mereka ikut menulis Alkitab. Kitab Yakobus ditulis oleh adiknya Tuhan Yesus. Dan kitab Yudas pun ditulis oleh adiknya Yesus. Ya. Nah saudara, jadi ketika mereka kembali ke sana, ya, dan ketika mereka ada di dalam semua proses itu saudara, Yesus menjadi pria yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat ya, setelah 12 tahun yang Yesus tampil di Yerusalem, itu nggak pernah juga ada cerita. Sampai akhirnya Yesus tampil di Kana dan melakukan mujizat pertama atau bahkan memilih murid-muridnya dan mulai melakukan pelayanan dia, itu umurnya sudah 30 tahun. Nah sebetulnya Yesus ada di mana? Ini sebenarnya boleh saudara belajar sedikit ya. Saya ingin supaya saudara belajar sedikit. Nah ini saya perhatikan apa yang disampaikan oleh penatua senior kita, Pak Jeff. Pak Jeff menjelaskannya bahwa Yesus itu sebetulnya mengikuti proses kehidupan seperti manusia biasa. Karena dia manusia 100%, walaupun dia Allah juga 100%, tetapi dalam kemanusiaannya dia melakukan hal yang biasa. Apa itu? Dia sekolah. Dia sekolah di SD yang disebut, SD itu di Israel disebut Mikra. Mikra ini anak umur 5 sampai 10 tahun dia harus belajar. Ya, dia sekolah di sana. Dia sekolah. Ya, setelah itu mulai umur SMP, jadi dia masuk namanya Misna, umur 10 sampai 12 tahun. Jadi di sini anak SMP memang kritis saudara. Ya betul ya, kalau saudara anak saudara remaja kritis. Ini saya kira benar karena waktu Yesus duduk dan berdiskusi dengan para imam yang ada di Bait Allah, saudara, itu dia betul-betul karena memang lagi berapi-api gitu ya. Nah anak-anak SMP juga lagi berapi-api memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menyulitkan kita sebagai orang tua. Nah tetapi dari umur 12 sampai 19 dia masuk SMA. Nah SMA di Israel disebut Talmud ya, Talmud. Nah di Talmud ini dia makin dewasa. Nah terus dari umur 20 sampai 30 lebih kurang 10 tahun dia ada di perguruan tinggi. Atau disebut midras ya, midras yang akhirnya kita tahu istilah madrasah ya. Jadi midras itu sebetulnya akar kata yang akhirnya dikembangkan jadi madrasah. Oh ini kayak kuliah ya. Ya Pak Tim ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saudara perlu tahu karena maksudnya begini, ini kenapa ini cerita penting karena kalau kita tahu kenapa Yesus itu dalam kemanusiaannya melakukan hal yang biasa seperti kita. Jadi kalau kita ingin supaya hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah, jangan yang aneh-aneh dulu gitu. Lakukan hal yang biasa. Karena gini, ketika Yesus begitu tersohor di Yerusalem dan melakukan berbagai hal yang luar biasa dengan diskusi selama 3 hari, saya juga bisa bayangkan itu. Anak kecil bisa diskusi 3 hari berturut-turut dan orang tuanya mencari dia selama 3 hari. Ketika mereka datang di situ, dia justru mengungkapkan apa ya yang membuat mereka, tidakkah kalian tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku, dan membuat orang tuanya Yusuf dan Maria dikatakan mereka tidak cukup paham tentang hal itu karena mungkin mereka dapat pesan waktu Yesus mau dilahirkan sebelum pas mengandung, waktu Maria mengandung, tetapi itu tidak cukup membuat mereka karena ketika dalam keseharian Yesus itu seperti anak-anak biasa saja. Nah, saudara, inilah yang membuat mereka tidak paham atau mungkin lupa. Tetapi kalau saudara melihat di ayat firman Tuhan yang kita baca, kalau saudara lihat di ayat yang ke-51, lalu pulang bersama-sama, lalu Tuhan pulang bersama-sama, Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semuanya
semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara lihat ya, anak-anak muda yang sedang ikut live streaming atau bahkan ada di tempat ini. Kalaupun engkau merasa hebat, engkau luar biasa, bukan berarti engkau sudah waktunya. Kadang engkau harus hold dulu kehebatan kamu untuk tetap ada di bawah asuhan orang tuamu, untuk belajar sesuatu di dalam proses. Karena Yesus melakukan hal itu, dia pulang bersama orang tuanya dan dia tetap ada di bawah asuhan mereka. Dia menjadi manusia yang normal-normal saja, tidak menjadi manusia yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, saya kira buat kita hari ini buat belajar dari kehidupan Yesus, belajarlah dua hal. Saya belajar dua hal. Pertama saudara, kalau kita ingin supaya hidup kita memberi dampak ya dan menjadi andalan gitu. Mari terus belajar menabur. Katakan menabur. Nah saudara, apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya? Saya kira dari dua ayat yang tadi itu, ayat 40 dan ayat 52. Yesus itu dikenal baik dan bertambah besar, kuat seperti pria-pria dewasa yang lainnya. Karena dia rajin menabur dalam hidupnya. Dia menabur ketaatan, dia menabur kesopanan, dia menabur proses dalam hidupnya. Sehingga pada waktu dia besar dan memulai pelayanan, memang tetap ada hatersnya, ada pembenci-pembencinya itu, tapi itu segelintir orang. Sudah perhatikan, itu segelintir orang. Itu sebabnya saudara, buat kita yang sudah bekerja di ladang Tuhan, yang sudah rajin melayani, tapi masih dibenci, ingat Yesus pun dibenci. Yesus pun dibenci. Tapi itu hanya segelintir orang. Karena orang yang menabur kebaikan tetap disukai oleh mayoritas. Yang setuju katakan, amin. Jadi Yesus dalam proses kesehariannya, walaupun dia anak tukang kayu, bahkan dia biasa saja, tetapi dia tetap melakukannya proses itu, dan dia bersekolah dengan baik, sehingga dia dikenal. Ketika murid-muridnya memanggil dia Rabi, itu dia telah melewati proses yang benar untuk menjadi seorang Rabi. Jadi bukan rabi-rabian. Ya, rabi-rabian, bukan gitu. Hari ini memang saudara itu banyak ya, kalau kita lihat di YouTube channel itu terjadi perdebatan karena ada yang menyatakan pendeta-pendetaan gitu. Ada yang pendeta benaran, ada yang pendeta-pendetaan. Tapi ini Yesus menjadi rabi yang benar karena dia telah menabur proses yang benar dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang dapat diandalkan di dalam keluarga, di dalam semua hal, mari kita ikutin semua proses yang benar. Karena proses yang benar akan menghasilkan hasil yang maksimal. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah saudara, mengapa menabur itu penting? Karena di dalam Kejadian dikatakan, Kejadian 8, selama dunia ini ada, ketika Tuhan Allah berkomitmen dengan Nuh, dia berkata selama bumi ini ada, maka kita tidak pernah berhenti menabur dan menuai. Ya. Nah, saudara, kita harus tetap dua proses ini harus tetap ada dalam hidup kita sekalipun kita dalam kondisi Covid, ya. Kita nggak boleh berhenti menabur dan menuai. Kemarin kita diskusi dalam perjalanan, ya, sebetulnya apa yang kita alami hari ini adalah bukti. Ya, dan kita terpelihara ini karena kita telah menabur sebelumnya. Misalnya saudara, antibodi saudara hari ini misalnya mungkin kalau dites ada COVID di dalamnya. Tapi antibodi saudara kenapa baik? Karena saudara telah berolahraga sebelumnya. Tapi kalau sekarang saudara baru menghadapi ini, baru olahraga, enggak telat juga sih. Cuma sebetulnya sudah agak telat. Jadi kita harus berproses sebelumnya, makan makanan sehat sebelumnya, olahraga, semua itu akan membuat taburan itu akan membuat kita hari ini akan berdiri dalam keadaan yang baik. Nah begitu juga dengan kehidupan kita saudara. Kalau kita mau terpelihara di masa-masa sukar, saudara kita mesti harus menabur sebelumnya. Supaya di waktu ini kita bisa menuai. Nah sebaliknya juga kalau saudara menabur hal yang salah, di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, sebab apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai.
Jadi kalau kita naburnya nabur yang jelek, hari ini kita banyak dibenci, banyak tidak disukai orang, dihindari orang. Ya karena memang taburan yang saudara lakukan di masa yang sebelumnya. Tapi kalau saudara menabur hal yang baik, hari ini pasti yang baik. Saudara akan disukai, diberkati, ya semua hal yang baik akan terjadi. Karena di dalam Amsal dikatakan, Amsal saudara, kalau kita lihat di dalam Amsal, ya orang yang dapat dipercaya itu akan mendapat banyak berkat gitu ya. Orang yang dapat dipercaya, orang yang menabur hal yang baik sebelumnya, itu akan mendapat banyak berkat dalam hidupnya. Jadi mulailah, kalau begitu saudara, wah kalau begitu teman saya kurang baik, kurang banyak maksudnya. Ya, mulailah sekarang mulai hari ini, menaburlah. Ya, jangan berhenti dengan proses ini. Jangan karena saudara menuai hari ini, jadi saudara berhenti menabur. Saudara harus nabur hari ini untuk tuai beberapa tahun yang akan datang. Ya, setuju katakan? Amin. Jadi sebagai anak saudara kalau mau jadi orang tua yang baik, naburlah jadi anak yang baik gitu ya. Ya, jadi mulai berproses karena nanti kalau engkau nanti punya anak, anakmu akan memberikan hormat, honor atau tidak, itu tergantung dari kelakuanmu sebagai anak hari ini. Kalau hari ini kelakuanmu sebagai anak bagus, engkau akan menuai ketika engkau punya anak nanti. Ini proses tidak pernah berhenti, akan terus berlanjut. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti menabur dan menuai. Nah, saudara, kita hidup dari berkat Tuhan, amin. Ya, kita hidup dari pemeliharaan Tuhan. Tetapi bagian kita harus tetap menabur karena kita juga hidup dari apa yang kita tabur di hari kemarin. Jadi kita hidup hari ini. Misalnya kalau saudara menabur waktu untuk belajar banyak, hari ini pengetahuan saudara itu enggak ujuk-ujuk. Itu dari proses yang lain sehingga hari ini saudara mendapatkan promosi itu. Jadi menabur menjadi kunci untuk kita lihat. Nah saudara, dalam Yesus, dalam pribadi Yesus, dia tidak hanya menabur kehidupan seharian, ketaatan kepada orang tuanya, tapi bahkan dia menabur dirinya sendiri sebagai benih. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh, baca bersama, dan mati, dia hanya tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah saudara, Yesus tidak mengajarkan hanya proses kehidupan dalam menabur, tapi Yesus menjadi benih sekaligus untuk mati, memberikan keteladanan. Sehingga dalam hidupnya terjadi multiplikasi karena sang benih itu jatuh ke tanah dan mati. Ini berbicara, Yohanes menggambarkannya karena Yesus menceritakan tentang kematiannya, persiapan kematiannya. Jadi saudara, itu sebabnya semua kita yang pelayanan kita mengerti ini. Semua kalau kita bilang pelayanan itu maju, pekerjaan itu maju, karir itu maju, usaha itu maju, karena ada orang yang mau mati buat hal itu. Kalau tidak ada orang yang mau mati buat hal itu, tidak akan jalan. Jadi perlu ada yang menjadi benih yang jatuh dan mati untuk hal itu, dan itu akan tumbuh menjadi berkat, menjadi pohon, menjadi perlipat gandaan untuk hal-hal besar boleh terjadi. Jadi penting sekali saudaraku yang kekasih, kita harus menabur. Coba katakan menabur. Jadi saya ingatkan kita apa yang kita tuai hari ini. Ya, misalnya saudara di rumah dikirimin makanan atau apapun saudara, semua sedang saudara tabur. Nah begitu juga kalau hari ini saudara lagi kirim-kirim makanan ke orang, itu juga taburan. Karena akan satu waktu saudara akan menuai ya. Benny ketawanya kencang sekali ya. Dia mengerti apa yang saya maksud ya. Nah saudara, ini penting, kita harus belajar. Karena dalam dunia ini sepanjang bumi ini ada, tidak akan pernah berhenti dua proses ini. Menabur dan menuai. Nah yang kedua saudara, Yesus memelihara nama baiknya. Jadi dampak kekekalan, dampak hidup dari Yesus adalah terpelihara nama baiknya. Saudara,
Walaupun dia dikatain anak tukang kayu di Matius 13 ya ayat 55 dikatakan, bukankah dia anak ini anak tukang kayu? Nah tadi kalau saya katakan Yesus memerankan fungsi sebagai anak sulung di antara keluarga, karena di Markus 6 ayat 3 dia katakan, bukankah ia ini tukang kayu? Jadi ini ada sedikit perbedaan. Di Matius 13 ayat 55 dikatakan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Tapi coba di Markus 6 ayat 3 dikatakan, bukankah ia ini apa? Tukang kayu, ya. Jadi inilah yang membuat berbagai kesimpulan bahwa Yesus itu memang bekerja di rumahnya. Jadi dia hilang dalam waktu yang panjang, tapi dia memang berproses sebagai tukang kayu gitu. Berproses. Dan tentu dia dikenal baik. Kalau dia buat mebel yang rusak-rusak terus gitu, wah ini enggak benar gitu ya. Ketika dia pelayanan, pembencinya makin menjadi-jadi. Ya, jangan sampai kita kerjanya enggak betul terus kita lari ke pelayanan gitu. Ya, ini juga enggak benar. Mari kita kerja profesional dan menjadi hamba Tuhan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Nah, saudara, ini penting sekali menjaga nama baik kita. Karena nama baik ini jauh lebih berharga dari harta atau apapun. Karena harta bisa hilang, semua bisa hilang. Tetapi nama baik akan tetap ada. Makanya di pengkhotbah dikatakan nama yang harum itu lebih baik dari minyak yang wangi. Ya, pada masa itu minyak yang mahal itu tetap menjadi sesuatu aset yang dipegang. Tetapi Amsal berkata nama yang harum itu lebih baik. Jadi menjaga nama baik kita, menjaga nama baik keluarga kita menjadi kunci untuk kita melihat masa depan hidup kita dan keturunan kita. Nah, saya ambil waktu sebentar, mungkin masih sekitar 5 menit saudara. Saya menyimpulkan ini karena saya membuat perenungan ketika kemarin di karunia Tuhan satu umur lagi. Ya, saya sudah share ini di kelompok Presejati dan Komsel. Apa yang saya renungkan adalah begini saudara. Untuk menjaga nama baik dan dikenal baik itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Karena kita hidup di dalam daging. Kita manusia rohani tapi hidup di dalam daging. Nah, caranya yang sederhana adalah kadang kita mesti whole. Tidak semua hal harus dimenangkan. Ya, tidak semua hal kita harus ngotot untuk menang, enggak perlu gitu kadang gitu. Saya buat perenungan pribadi, saya justru merasa hari ini saya tetap kuat dan tetap melayani karena saya coba melewatkan berbagai hal yang saya tidak perlu responi dengan sangat radikal. Ya, misalnya saya marahin orangnya, saya pukul orangnya, saya lakukan apa gitu ya, bertengkar, banting meja atau apapun itu tidak akan menolong sama sekali. Salah satu contoh misalnya di dalam keluarga terhadap anak, terhadap adik-adik saya tahu ada waktu-waktu tertentu mereka sangat mengecewakan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Ria kadang berkata ya sudahlah. Nah saudara, perkataan yang berkata ya sudahlah itu sebetulnya maknanya sangat dalam. Ya, coba ngomong gini, ya sudahlah, 2, 3, ya sudahlah. Nah gitu ya, itu penting saudara, itu penting. Karena ketika kita ya sudahlah, kita seperti ya sudah memang diserahkan aja. Lu menang, ambil aja itu kemenangan. Karena kadang-kadang kita menang di waktu yang lalu, tapi hari ini kita menyesali kemenangan itu. Karena kemenangan yang kita buat di waktu yang lalu membuat kita berpisah dengan sahabat-sahabat baik kita misalnya. Atau keluarga kita. Dan kemenangan di waktu yang lalu membuat yang pribadi yang satunya kan kalah kan. Kalah artinya dia pergi atau kalah dia berjuang untuk mengalahkan kita satu waktu. Artinya dia siap untuk balas dendam. Dan ini tidak akan pernah selesai.
Ya, saudara, kalau kita perhatikan Yesus, cara menjaga pribadinya fokus sampai bisa memenangkan semua dan mentransformasi dunia ini. Kadang dia dilempari dengan batu, dimaki, diludahin, dia justru menghindar. Dia justru menghindar. Nah ini penting saudara. Karena kalau kita punya power yang luar biasa, ketika kita dilawan saudara, kita pengen menghadapi, kalau perlu tampol dia gitu. Tetapi saya belajar ya, saya bilang Tuhan, saya bersyukur karena ketika umur yang kemarin itu saya pikir ya sudah, saya belajar ya. Hari ini hari ini masih bisa pelayanan. Karena saya hold banyak hal yang mestinya saya waktu itu sangat emosi. Bahkan karena saya tidak mau istri saya tahu, saya keep itu sendiri sampai gak bisa tidur gitu. Ya itu, dan itu adanya di dunia pelayanan misalnya. Tapi puji Tuhan, kita hold sesuatu, itu membuat hari ini ternyata baik-baik saja. Masalah itu tidak besar, hubungan dengan teman-teman itu juga tetap baik. Ya karena ada yang mau mengalah saudara. Jadi saya memberikan saran buat para pria, janganlah kita terus mau menjadi menang. Ya, kecuali kita harus menang dalam argumen kebenaran. Ya, tapi hal-hal yang tidak prinsip, udahlah. Ya, coba katakan ya sudahlah. Ya sudahlah, gitu ya. Karena itu akan menolong kita gitu. Untuk lihat beberapa tahun ke depan, dan itu taburan juga saudara. Dan itu akan menjaga nama baik saudara. Nanti kalau orangnya menyesal satu waktu, dia akan bilang, ya ternyata dia benar gitu ya. Ya ternyata dia benar, dia orang baik ya, dia orang baik. Nah saudara, itu akan menjamin bukan hanya hidup saudara, tapi pelayanan yang Tuhan percayakan, bisnis yang Tuhan percayakan, keluarga yang Tuhan percayakan, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Mereka akan terpelihara dengan baik karena nama baikmu terjaga dengan baik. Sebenarnya sesederhana ketika engkau berkata ya sudahlah gitu ya. Jadi hari ini saya pikir mari kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan dengan terus menabur. Dan yang kedua, menjaga nama baik kita dengan tidak selalu menang. Ya, ada statement pria yang menarik gitu, tapi itu nggak boleh dipakai dalam kasus yang saya cerita ini. Pemenang bukan mereka yang tidak pernah kalah, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Apalagi mencoba untuk mengalahkan yang memenang itu, pertengkaran itu. Ini yang tadi saya maksudkan, itu nggak boleh dipakai. Ya, jadi kita berjuang itu, ayat itu statement itu hanya dipakai untuk hal-hal dalam perjuangan hidup. Itu sangat baik. Tetapi untuk urusan-urusan hubungan lebih baik kita mengalah karena itu jauh lebih baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nyanyikan dari awal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap. Mari semua kita berdiri. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji
Mari tundukkan kepalamu. Yesus dalam kemanusiaannya, dia melalui proses alamiah seperti yang kita alami. Hari ini jangan pernah menyerah di dalam proses. Jika proses itu seperti sebuah taburan yang saudara harus tabur, ingat itu tidak akan pernah sia-sia. Karena ada waktunya di mana engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Mari saudara rendahkan hati kita. Jangan selalu ingin menang. Kadang kita harus berkata, ya sudahlah. Karena itu akan menjaga ikatan damai sejahtera. Rasul Paulus katakan, mengapa kamu tidak ingin untuk menderita sedikit dirugikan gitu. Demi menjaga ikatan damai sejahtera dengan sesamamu. Dan bahkan Rasul Paulus juga katakan sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu. Hiduplah damai, hiduplah berdamai dengan seorang kepada yang lain. Hari ini ada banyak hubungan yang rusak. Karena pada masa itu kita ingin dan memang kita sebagai pemenangnya. Tetapi kekacauan tidak bisa terelakkan. Hubungan yang rusak tidak bisa terelakkan. Maukah hari ini saudara kita berkata, Tuhan, aku memperbaiki nama baikku. Karena nama baikku berkaitan dengan nama baik keluarga, anak-anak, usaha dan pekerjaan. Tuhan, aku mau bangun kembali untuk menabur. Karena apa yang aku tuai hari ini adalah taburan di masa-masa yang lalu. Dan aku mau terus untuk menabur. Menabur kebaikan, menabur kasih, menabur pengampunan. Supaya orang lain boleh ditolong, datang dan mengenal Tuhan. Kalau engkau mau dua hal ini terjadi dalam hidup saudara, angkatlah tanganmu tinggi lewat kepalamu. Dan angkat ref dari lagu ini. Melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, oh Yesus, Kau tahu Tuhan. Oh terima kasih. Janji-janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami tahu kami banyak gagal. Tapi hari ini kami mengangkat tangan kami untuk berkata kami mau bangkit Tuhan. Untuk menabur dan terus memperbaiki hubungan dengan sesama kami. Kami mau lihat apa yang Yesus lakukan dalam hidup kami. Engkau menerima kami tanpa syarat. Mampukan kami Tuhan untuk menerima sesama kami sebagaimana Engkau menilai dan menerima mereka.
Terima kasih Tuhan, karena kami mau Tuhan, hidup kami berdampak. Hidup kami dapat diandalkan, keluarga kami dapat diandalkan Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang akan memberi dampak kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kami tahu Roh Kudus semua ada di tengah kami. Roh Kuduslah yang akan memampukan kami, menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini. Di dalam nama